Di sebuah daerah terpencil di ujung barat Pulau Jawa, tersembunyi sebuah bukit yang tak tercantum di peta manapun. Bukit itu disebut Bukit Sunyi oleh penduduk desa sekitar. Meski mereka enggan menyebutnya terlalu keras, seolah hanya dengan menyebut namanya bisa mengundang sesuatu yang mengerikan. Di balik rimbunnya pepohonan dan kabut tebal yang tak pernah surut, terdapat sebuah lembah yang dalam lembah tiga bisik. Orang-orang tua di desa percaya, lembah itu adalah tempat arwah-arwah penasaran dikurung, tidak pernah bisa naik ke atas untuk mencapai alam baka. Mereka bilang, setiap malam Jumat Kliwon, 3 suara bisikan terdengar dari dasar lembah. 1 suara perempuan menangis, 1 suara lelaki merintih, dan 1 suara tidak bisa dijelaskan. Hanya yang pernah mendengarnya yang tahu seperti apa suara itu dan mereka semua tak pernah waras setelahnya. Cerita ini bermula ketika 4 mahasiswa dari Jakarta memutuskan untuk mendaki Bukit Sunyi setelah mendengar cerita mistisnya dari internet. Mereka adalah Nita, Bima, Sari, dan Denny. Semuanya skeptis. Mereka pikir ini hanyalah mitos desa, cocok untuk dijadikan konten horor di YouTube mereka yang sedang naik daun. Sesampainya di desa terdekat, mereka disambut dingin oleh penduduk. Seorang nenek memperingatkan mereka, kalau kalian masuk ke bukit itu, jangan turun ke lembah. Jangan pernah turuti suara-suara yang memanggil. Tentu saja, peringatan itu hanya dianggap bumbu cerita. Mereka tertawa dan lanjut mendaki keesokan harinya. Kabut mulai turun sebelum tengah hari, tebal dan menggantung seperti tirai. Suasana berubah drastis. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya keheningan yang mencekik. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah celah sempit di antara semak belukar, seperti lorong rahasia. Di baliknya, terlihat dasar lembah gelap, namun anehnya, seperti memanggil. Nita adalah yang pertama mendengarnya. "Sest, Nita, kesini," dia membeku. Sari mengklaim mendengar suara ibunya. Denny mendengar suara kekasihnya yang sudah meninggal karena kecelakaan. Bima, yang paling rasional, tetap di atas dan berteriak agar mereka tidak turun. Tapi terlambat, satu persatu, mereka mulai turun ke lembah, seperti orang kesurupan. Bima akhirnya menyusul, panik. Tapi dasar lembah itu tak seperti yang terlihat dari atas. Jauh lebih luas, lebih gelap, dan udaranya dingin seperti peti mati. Suasana seolah berganti seperti mereka telah melangkah keluar dari dunia manusia. Malam turun cepat di lembah itu. Mereka tersesat, kompas tak berfungsi, GPS mati, tapi suara-suara itu tak pernah berhenti. 3 bisikan terus berputar di udara, suara perempuan menangis, mengiba minta tolong. Suara laki-laki merintih, menyebut-nyebut nama orang yang tak mereka kenal. Dan suara ketiga, itu bukan suara manusia, kadang seperti desis, kadang seperti tawa anak-anak, kadang seperti sesuatu yang menirukan suara mereka sendiri. Nita mulai mencakar-cakar kulitnya sendiri, mengatakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Sari berjalan tanpa henti, terus mengikuti suara ibunya yang tidak ada. Denny duduk di tanah, menangis, dan mengulang-ulang. Dia bilang aku bisa ikut dia. Dia bilang dia bisa hidup lagi kalau aku tinggal di sini. Bima adalah satu-satunya yang mencoba keluar. Ia mengikuti jejak kakinya kembali ke atas, tapi lembah itu menolak melepaskannya. Jejaknya menghilang, pohon-pohon berubah tempat, dan setiap kali ia mencoba memanggil nama temannya, suara yang menjawab bukanlah suara manusia. Akhir yang tak pernah tuntas. Seminggu kemudian, warga desa menemukan Bima di pinggiran bukit, penuh luka dan linglung. Ia tak bisa bicara, hanya menggumamkan 3 suara, berulang-ulang. Nita, Sari, dan Denny tak pernah ditemukan. Menurut kabar terakhir, Bima masih dirawat di rumah sakit jiwa di Bandung. Matanya kosong, tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia bangun dengan tubuh gemetar dan berkata, mereka masih di sana. Dan sekarang mereka bukan manusia lagi. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat ke Bukit Sunyi, apalagi turun ke lembah 3 bisik. Karena sekali kamu mendengar bisikan ketiga, kamu tidak akan pernah keluar sebagai dirimu yang lama.